Contohnya air dalam sebuah ember. Ya, air dalam sebuah ember nih. Nah, terus kalian mengukurnya, tahu ember itu airnya ada berapa liter, tahu nggak? Nggak tahu kan? Nah, itu adalah satuan volume yang tidak kaku. Nah, untuk mengukurnya, kalian bisa menggunakan gelas, bisa menggunakan gayung juga. Jadi nanti dalam satu ember itu ada berapa gayung. Terus kalian bisa mengukurnya dengan gelas. Dalam satu ember itu ada berapa gitu. Jadi satuan tidak kaku adalah sesuatu yang belum bisa belum tetap, belum bisa diukur. Nah, kalau ini satuan volume kaku. Kalau satuan volume kaku itu contohnya kalian pernah beli susu, kecap, air mineral, tahu nggak itu ukurannya berapa? Tahu karena ada tulisannya, itu sudah diakui. Semua juga bakalan bilang kalau air mineral ini milinya 600 mili, ya enggak? Nggak mungkin terus bilangnya 200 mili. Apa kalau 200 mili itu lebih kecil, ya? Seperti itu ya. Paham sampai sini? Paham? Ada yang nggak paham aja? Ada yang nggak paham tulis dari? Ya, untuk mengukur volume ini kita bisa menggunakan gelas ukur. Kalian bisa lihat di mana ini biasanya. Pak dokter ya biasanya pakai ya di penelitian. Terus lampu ukur tuh bentuknya kayak terus di bawahnya hijau. Terus pipet. Nah, contoh volume tidak kaku. Jadi itu bilang ya, ini adalah sebuah ember. Ya, air di dalam ember dituangkan ke dalam gayung. Air dalam ember dapat mengisi berapa? 4 gayung. Artinya volume air dalam ember itu sama dengan 4 gayung. Nah, satuan volumenya yang digunakan adalah gayung. Coba bawa sampai sini. Ember. Terus setelah diukur ternyata airnya ada 4 gayung. Setara dengan 4 gayung. Nah, dari situ artinya volume dalam ember itu sama dengan air dalam 4 gayung. Nah, satuannya yang ibu gunakan adalah gayung. Coba ibu kasih contoh yang lain. Kalian tahu tabung air yang gede banget di rumah kalian ada? Kalau enggak bak mandi. Nah, bak mandi itu ibu punya bak mandi gede segini. Lalu ibu pengen mengukurnya. Setelah ibu mengukurnya dengan embernya ini ya, itu ada sekitar 8. Ibu mau tanya, bak mandi airnya penuh, setelah diukur dengan ember itu embernya 8. Ibu mau tanya, volume air dalam bak mandi tersebut adalah berapa ember? 8 ember. Terus satuannya yang ibu gunakan adalah ember. Paham? Ada yang nggak paham? Ada yang bingung? Ibu mau tanya kalau konsep. Kalau Elo punya galon air. Terus Elo mau mengukurnya dengan cangkir. Setelah diukur ternyata air dalam galon tersebut ada 12 cangkir. Ibu mau tanya ke kelompok cek, volume air yang digunakan, volume air dalam galonnya Elo itu ada titik-titik. Tadi ibu bilang cangkir berapa? Kelompok cek. Nah, tadi ibu bilang 12 cangkir. Nah, kalau satuannya yang ibu gunakan menggunakan apa?
kecap. Beli kecapnya banyak banget sampai 1 ember. Yang baskom, beli kecap. Ya. Kecap itu akan diproduksi, akan dibungkus. Nah, ketika dibungkus akan dibungkus dimasukkan ke dalam botol. Itu ada 10 botol kecap. Jadi dalam 1 ember kecap setelah digabungkan menjadi 10 botol kecap. Volume kecap dalam 1 ember itu ada berapa? Tadi 10 botol kecap. Nah, terus satuan yang Ibu Krisya gunakan adalah siapa? Botol kecap. Ingat ya, satuan itu kalau kalian ditanya satuannya apa, intinya benda apa yang digunakan di Indonesia. Seperti itu ya. Kelompok A, you get it? Ini contoh volume. Kecap ukurannya 200 ml. Kalian udah tahu cara hitungnya? 200 ml sama dengan 0. Itu sama dengan ya bukan? Sama dengan 0,2 liter. Contoh sebelahnya lagi ada air dalam bak. Isinya 4 liter. Satunya lagi 650. Berapa keseluruhan? Berarti kita harus menentukan yang 4 liter itu dijadikan mililiter dulu. Karena yang ditanyakan berapa mililiter ya. Sekarang Ibu di sini punya tabel konversi satuan volume. Tahu ini? Kalian udah belajar kilometer, hektometer, dekameter gitu? Kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Di mana tangga kalau naik itu harus dibagi 10. Setiap naik 1 tangga harus dibagi 10. Kalau turun berarti harus dikali 10. Kalian tahu sungai? Tahu. Sungai bahasa Jawanya atau bahasa kesehariannya kali. Berarti kalau turun ke kali, gambarnya seperti itu ya. Oke. Diana turun ke kali gitu ya. Nah, Ibu mau tanya. Kalau seumpamanya 4 liter ada di sini. Terus naik kan turun ke mililiter, berarti harus dikali berapa kan? Hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3 berarti 1000 jadi 4000 mililiter. Kalau Ibu tanya 10 liter, jangan 8 liter dulu. 8 liter dijadikan mililiter. Hitung lagi ya. 1, 2, 3 jadi 8000 mililiter. Sekarang kalau 7000 mililiter dijadikan liter. Berarti naiknya 1, 2, 3, 7. Berarti dibagi 7 liter. Ya. Nah, Ibu punya terima kasih dalamnya. Iya, jadi ini angkat ya, tergantung Ibu mau kasih soalan yang ini minyak untuk kelompok A. Ibu punya mineral untuk kelompok
Silakan dituangkan terus dibuang boleh. Ada tapi dihitung. Tapi dihitung. Ya dibuang. 1.
Individu ya.
ember kecil. Ibu mengukur itu menggunakan ember kecil. Setelah diukur itu menjadi 7. Berapa volume dari baskom air dalam baskom tersebut? 7 apa? Satuannya ibu menggunakan ember. Nah, terus andai kata susu ini ukurannya 650 mililiter. Kita jadikan liter. Berarti untuk menentukan kita harus membaginya dengan satuan volume. Berapa? 110 atau 1000? 1000. Berarti 650 dibagi 1000. Cara hitungnya kalian tinggal kelas 0. Nanti muncul Tinggal koma. 65 lagi 0 ditambah Koma. 0 lagi ditambah lagi, komanya pindah ke depan ditambah 0. Hasilnya kita jangan menggunakan angka yang ada nol-nolnya. Contoh berapa? Kira mau berapa semuanya? Pakai ribuan. Berapa itu? 24.000. Terus 24.000 doang. Ya jangan ada nolnya. 365. 625 dibagi 1000. Ini mililiter. Liternya berapa? Kita hitung bersama-sama. 0 coret, komanya di sini. 0 coret, komanya pindah ke depan. Lalu 0 coret lagi, 0-nya pindah ke depan. Kan di depannya ada angka, jadi jangan ditambah 0 ya, kecuali kalau udah sampai sini komanya. Paham?